Salam, halo. Puji Tuhan, kebetulan kita berkumpul bersama tempat ini untuk mulai ibadah sama guru. Pak Musa dengar ya? Dengar ya Pak Musa. Nah, sebelum mulai kita berdoa dulu. Bapak dalam surga, Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena kasih dan anugerah-Mu. Kami akan memulai ibadah sekolah guru. Mari Tuhan pimpin sertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami berdoa untuk saudara kami yang hari ini belum bisa hadir, Ibu Jumali yang masih sakit, Tuhan mari Tuhan sembuhkan, menjamah supaya di lain kesempatan bisa bersama-sama untuk beribadah di tempat ini. Kami serahkan untuk yang ada acara biar Tuhan menyertai Putri, terus kemudian Tuhan menyertai juga Gatot dan yang lain. Guru tidak pulihkan kesehatan. Biar hari ini kami boleh sukacita untuk menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak sebelum kita mulai kita lakukan dulu ya. Nah, berdiri semuanya. Kita berdiri. Kita ini kan seperti anak TK. Kepala, pundak, lutut kaki. Bisa nggak lutut kakinya? Kalau nggak lutut gitu aja ya. Lutut paha. Kepala. Pelan-pelan dulu aja. Pelan-pelan dulu ya. Kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Daun telinga, mana telinganya? Mata, hidung, pipi. Kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Ya, Pak Musa dengar? Oh, berani. Nyalakan? Sudah? Halo, tes dengar? Dengar tapi tidak kelihatan. Oh, tidak kelihatan.
Bila perlu ada yang mau minum? Baik, kita akan mulai berhenti dan dipimpin oleh Ibu Suci. Ya, sudah berkeringat semua? Ada yang sudah berkeringat? Ya. Biar gak kaku-kaku. Ya, sekarang kita akan menyiapkan hati kita dan kita mengucap syukur. Kita akan memuji Tuhan menyembah Tuhan. Kita akan pujikan Bapa Allah Subhanahu. Hidup
mana kami boleh Tuhan kumpulkan kembali di tempat ini Tuhan, di dalam ibadah sokong guru kami ini Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, bersorak-sorai, memberikan ucapan syukur kami kepadamu atas apa yang Tuhan berbuat atas kehidupan kami. Kami tahu bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan untuk ibadah sokong guru kami. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, bahkan kuasa Roh Kudus-Mu boleh kami rasakan. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Semangat. Semangat mengalahkan penderitaan kita mana? Banyak ya, badan kadang linu-linu. Sekarang ini suara saya ini ya, kayaknya mau flu gitu ya. Jadi hawanya kurang baik ya. Tadi malam sudah dikasih obat sama Mbak Maria, ini sudah meninggal gitu kan. Ya, tapi tidak menurunkan semangat kita untuk memuliakan Tuhan Yesus. Saya undang Bapak Ibu semua bagi berdiri, kita katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Ya, apapun keadaan kita, Tuhan Yesus baik. Kita berdoa. Dalam kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru nama-Mu.
Ya sebenarnya ini bukan apa ya kesaksian ya untuk bisa kita ikuti, karena ini merupakan kesalahan saya sehingga waktu hari Rabu yang lalu pas dulunya Pak Nadi ada kebaktian itu terjadi suatu huru-hara di rumah saya. Ya, karena waktu itu begini, tetangga di depan itu kasih saya makanan, dan di rumah itu sudah banyak makanan. Terus saya bilang, sewu, aku pokoknya nggak belum terima pembelian PN, tapi nomor aku harga daripada buah kan nggak enak. Begitu terus saya tinggal sampai di rumah, saya cuma Lina, kenapa nggak terima? Saya bilang, lah di rumah banyak makanan kok diterima. Nanti saya kasih buang kan nggak enak, termasuk saya juga salah. Terus dia tetap marah. Terus saya pulang ke rumah saya, dimarahi di meja, dua-duanya marahi saya. Terus akhirnya saya merasa kayak anak saya ini menghakimi saya semua, selalu salah, nggak pernah benar saya. Karena waktu itu Ciko itu kasih saya HP, terus saya terima HP-nya itu, terus saya bilang sebenarnya aku percuma punya HP, nggak punya uang untuk buat beli macam-macam, jadi lebih baik nggak usah. Langsung mereka tersinggung, terus dia sambil marah-marah. Terus saya bilang begini, daripada kamu pukul lantai, pukul saya saja. Terus saya pulang ke Toraja, saya bilang gitu. Dia bilang, Lina, itu bonang malangnya, soalnya normalnya itu paling perhatian dari bapak, katanya gitu. Terus saya bilang, aku juga tidak mau ke sana, soalnya aku sudah tua, sering-sering ke belakang kalau malam mengganggu, saya bilang. Terus akhirnya saya tinggalkan mereka, saya duduk di depan rumah saya merenungkan semua itu. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya juga berusaha membuat anak saya tersinggung, dan juga saya merasa dihakimi yang mungkin semua kesalahan saya. Habis itu mereka pada datang, minta maaf sama saya. Saya bilang, saya sudah maafkan semuanya, tidak ada lagi yang saya ingat, semua sudah beres, saya bilang itu. Terus saya berdoa, saya kesini Pak, karena saya salah. Bapak, saya di sana itu banyak menderita, katanya gitu. Karena suaminya nggak pernah kasih uang, terus anaknya sekolah dan mereka sendiri, hanya saya merasa bersalah lagi. Terus saya jawab, kamu sabar aja, ya kita tetap berdoa aja, nanti Tuhan buka jalan. Terima kasih, karena saya kan selalu berdoa waktu rumah saya ini sudah genteng, sudah pecah-pecah semua. Kalau hujan itu ya secara manusiawi, saya kan rasa takut kalau ada angin, khawatirnya dari atas, karena di atas itu rusak semua sudah. Saya berdoa begini, Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kaya, Kau mempunyai semuanya. Saya tahu kalau Tuhan bisa melakukan apa yang tidak menjadi ada, apa yang tidak bisa menjadi bisa, karena Tuhan tahu keadaan saya ini sudah tidak bisa
mendapat uang, tapi saya percaya bahwa Tuhan itu luar biasa, sanggup menggerakkan siapa saja. Saya bilang gitu. Ya puji Tuhan. Yang digerakkan itu anak saya sendiri, Menda. Dia ganti semua atapnya di orang Jawa bilang gerotok gitu, hancur semua kan, percuma nggak ada yang bisa diambil, diganti sama itu asbesnya, ganti sama itu ya bagus sama asbes cuma ya semuanya itu kan namanya buatan manusia, tentu ada gampang rusak. Terus puji Tuhan setelah selesai itu semua baik, semua jadi indah gitu, karena meja itu nata semua. Terus saya juga pergi karena siapa anaknya yang Via itu anaknya kan pendiam. Terus saya tidak pernah marah sama Jawa, anak pendiam kok. Yang membuat saya merasa kayak otak saya diungkal orang Jawa bilang. Ciko itu selalu bangkitkan kemarahan orang tua. Pernah ya, dia naik di tempat tidurnya di India, terus dilarang mamanya, tetap terus mamanya ambil ambil sapu itu dipukul, terus dia nangis, pukul satu orang lagi, akhirnya dia bilang lo kata, saya mau bicara nggak berani. Terus dia bilang, ngerti ya, kontak bukti lalu bagel leren yai di baru leren di kebun. Saya bilang begini, makanya jangan diulang-ulang. Tapi saya nggak mau nanti salah paham lagi. Akhirnya besoknya pagi saya bilang, saya kalau mau itu seperti kakek nggak tersinggung. Jadi kalau dilarang lakukan, jangan. Karena itu orang Jawa, orang tua saya bilang mek. Kalau orang Jawa bilang kalau disuruh itu kelemar ya. Dia itu muridnya begitu. Terus saya bilang begini, itu yang buat Menda juga tersinggung. Kamu kalau besok jadi tentara, model kayak begitu ditendang pantatmu. Menda itu katanya saya membuat hatinya itu melemahkan cita-citanya. Terus saya bilang, saya ini bukan melemahkan, tapi itu pengajaran, nasihat itu begitu katanya. Pikir saya benar sudah, saya cuma memang terjadi seperti itu karena saya sudah pengalaman melihat tentara yang latihan, pengalaman tentara yang baru itu tahu. Jadi saya mengucapkan seperti itu. Tapi menurut anak saya, katanya saya itu membuat hatinya anak saya itu merosot. Akhirnya saya diam. Sudah, itu kesalahan saya. Terima kasih karena Tuhan sudah baik sama saya. Tuhan sudah. Terima kasih. Iya, kesaksian yang luar biasa ya, dari digoda cucu ya, ada pernak-perniknya ya, lucunya, sedihnya gitu ya, sama keluarga ya. Namanya keluarga seperti itu ya, kadang akur, kadang kita ingatin yang baik aja, kadang diterima tanggapannya buruk ya. Tapi bersyukur ya, senantiasa percaya bahwa Tuhan itu selalu melihat dan menolong. Oke, monggo. Sinten malih sing kajenengan. Juga saya mau menyambung saksian Pak Yanjel. Saya itu dulu juga seperti itu ya. Waktu cucu saya yang kecil ini, saya itu kan kalau ngomong sorok ya, orang Jawa itu kok sorok gitu. Kuncinya lemari saya itu diambil oleh
kehidupan nggak tahu di mana sampai sekarang nggak ketemu. Nah waktu itu bapaknya marah-marah ya, terus saya nggak tahu ya, terus anak-anak bilang boleh ngomong ya hati-hati, hari situ nggak kenean, kalau tersinggung pulau hati. Loh, memang saya tahu yang buang itu memang Sisko kuncinya lemari, tapi yang kontaknya sepeda motor itu ternyata diambil Agung. Jadi saya itu ya seperti kan dipojokkan gitu. Loh, yang terakhir saya itu kunci saya itu saya ambil, saya taruh di dompet saya itu, saya bawa kemana-mana, tak bawa. Karena saya pernah kehilangan ya saudara, sampai sekarang nggak ketemu, tapi saya nggak pernah bilang sama anak-anak. Takut tersinggung. Cuma anak saya satu saya kasih tahu, udah kalau memang itu masih punya ibu, nggak tahu kapan pasti ketemu. Iki lo ndak barang duitnya kayak hilang sama dol. Saya bilang udah nggak apa-apa, kalau memang sudah hilang relakan aja, itu sudah bukan berkat ibu. Saya itu kehilangan cincin saudara, sampai sekarang nggak ketemu. Tapi saya tuh nggak berani ngomong siapa-siapa. Kunci yang saya taruh di tas itu saya bawa kemana-mana. Udah takut ya saudara, saya tuh punya ya tidak seberapa punya barang itu kan saya simpen untuk nanti kalau tua mungkin kepingin apa-apa tidak sampai minta anak, saya simpen. Loh, kunci itu saya bawa kemana-mana. Kok tahu-tahu di lemari itu ada kunci mancep gitu saudara, ada kunci mancep loh. Ada kunci itu ada di dompet saya, mungkin ada gantinya gimana gitu tidak tahu. Terus saya itu kan bongkar-bongkar ya, saya dari Malang itu kok pengen pakai gitu, enggak pernah pakai saya. Kalau saya pakai perhiasan itu saya dimarahi anak saya. Wah mas ya kok durung ibu-ibu terus tumpah kayak situk mengenai saya. Doa aku lo ndak kecil ibu, jadi semua marah-marah. Aku kecil ndak pernah pakai emas. Memang anaknya orang ndak punya. Begitu saya bisa beli, aku pengen pakai ya gitu, pengen pakai. Saya itu kan nggak bisa pakai lepas. Kalau sudah pakai saya pakai, pernah saya lepas saya pakai. Ini sudah hilang, itu masih berkat saya. Mau masuk ke bong itu tinggal sedikit aja, siram air udah hilang. Tapi Tuhan tunjukkan itu loh barang saya ambil. Nah Tuhan ya, setelah kejadian itu saya tuh kalau mau ngomong itu hati-hati. Sekalipun hati saya tuh sakit rasanya, mau ngomong nggak berani, saya simpen di dalam hati saya. Apapun yang hilang cuma saya diam aja, Tuhan tolong kuasai hati saya, kendalikan mulut saya supaya saya tidak ngomong yang tidak benar. Tapi puji Tuhan ya, saya bisa kendalikan Tuhan. Sekalipun saya tuh tersinggung, so sakit rasanya. Memang orang tua itu kalau tersinggung sakit sekali saudara. Tapi saya cuma bisa tutup sama saya mau nangis dalam kamar. Saya itu ya memang orang tua itu kan gembel gitu saudara. Kalau sudah nangis itu keringat yang enggak saudara ya, terwongso gitu saudara. Tapi itu saya tersendiri hati saya itu, kenapa saya nangis terwongso tidak ada yang tahu. Tapi saya punya Tuhan, saya curhat sama Tuhan. Tuhan tolong kuasai hati saya, pikiran saya. Kalau anak-anak sudah besar itu kan punya rumah tangga sendiri-sendiri ya saudara, punya tanggung jawab sendiri. Saya sudah tidak mengharapkan kalau anak masih ingat pada orang tua itu ya mungkin Tuhan yang masih mengingatkan. Kalau ada yang sudah tidak mau tahu gitu ya terserah. Cuma saya sudah selesai ya tanggung jawab saya untuk mendidik anak, untuk membuat anak-anak sudah sekolah, sudah lulus, bisa cari kerja, cari makan sendiri, rumah tangga itu sudah, maksud saya sudah selesai yang tanggung jawab saya. Itulah, saya tidak mau tahu kalau anak saya ingat pada saya ya bersyukur, tidak ingat ya sama Tuhan saya juga tetap bersyukur. Tuhan itu punya 1001 macam cara ya. Kalau anak saya tidak memberi maksudnya sekalipun sedikit itu, tapi ada jalan yang lain ya. Kalau firman Tuhan katakan kalau sumber satu yang ditutup, nanti keluar sumber yang lain. Itu saja yang saya pegang. Nah, terus dulu itu ada anak saya yang membuat sakit hati terus menerus itu, kata
buat ngamplas buku hari sampai buat bisa halus gitu. Itu sampai sekarang saya ingat saudara. Kalau ada anak yang selalu menggoda hati saya, itu gimana gitu ya? Itu yang membuat buku harinya bisa halus sampai buku hari menang. Itu buat ngamplas buku hari. Saya ingat sampai sekarang. Dan kalau ada anak-anak yang sudah menyakitkan hati seperti cucunya Pak Yan, kalau dimarahi, tidak mau tahu, dikasih tahu, cuek ya, memang ya harus dipukul sekali-kali memang untuk rotan mengingatkan dia itu memang salah. Kalau tidak diingatkan terus-menerus salah. Yang kecil ini juga begitu. Nah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngamuk. Mbak tidak sayang cowok, mbak tidak tadi. Coba mbak nggak sayang cowok, kamu kalau ngekek siapa yang nyambi mbak? Kalau makan siapa yang nyambi mbak? Oh cok ngomong lo ya, tak sayang mbak, nggak sayang mbak. Kok bapakmu teko, saya kan kok gepui mbak. Iya mbak, maaf ya mbak. Kecil sudah tahu sudah. Sampai besok kamu bilang itu lagi. Mbak jahat, bapak jahat, ibu jahat. Nggak boleh bilang itu ya. Nanti kalau ada ibu ada bapak, kalau dimarahin begitu. Nggak boleh mainan yang kayak seter-seter khawatir sudah. Kalau dimarahin katanya bapak jahat, mbak jahat, ibu jahat. Gitu. Nggak boleh bilang gitu lagi ya. Nanti kalau dengar ibumu, bapakmu, dikira mbak ini jahat sekali, jahat sama kamu ya. Iya, minta maaf ya mbak. Syukur dan terima kasih. Itu karena Tuhan ya saudara yang membuat hati orang itu menyadari untuk menguasai diri, mengendalikan diri supaya tidak orang lain itu tersinggung. Itulah. Terima kasih kesaksian saya. Amin. Ya. Tadi apa itu kuncinya? Penguasaan diri ya. Sekalipun jengkel, tapi kalau kita minta penguasaan diri bisa dikontrol ya. Mau ngomong kasar, diam ya. Terima kasih. Enten Malik, Bu Musa, Bu Harja, Bu Kadi, Bu Eno, Bapak Musa. Jadi absen. Kamu? Ya, gitu hanya. Jadi kesaksiannya ya mengingatkan ya tadi. Ya memang kalau orang tua itu perasaannya itu ya, maksudnya lebih ini apa ya, peka gitu ya. Jadi lebih tipis. Kalau agak nada tinggi itu ya saya masih ingat waktu sama mama itu ya. Maksud saya tuh kayaknya nggak terlalu tinggi, tapi orang tua itu sampai nangis itu nggak ngomong kasar kok, maksudku apik gitu ya. Cuma menerima orang tua kadang-kadang ya itu ya. Jadi sama-sama sebagai anak muda sama orang tua juga sama-sama belajar tadi yang batu asa saling mengasah ya. Tuhan mempertemukan kita orang sekitar kita itu untuk mengasah hidup kita. Bahkan mungkin kita juga dipakai untuk batu asa mereka. Gitu. Ya kita akan menyiapkan hati kita akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita dalam melalui pujian ini juga boleh menguatkan kita bahwa Tuhan adalah perisai di dalam kehidupan kita. Sampai kapanpun
kami tahu saat firman-Mu terus di dalam kehidupan kami boleh terus dikuatkan sehingga kami boleh terus semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami. Biarlah kami boleh tertuju kepada Engkau untuk menyiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan. Karena kami tahu saat Engkau berbicara, itulah yang menjadi letak kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Masanya. Shalom. Saya kelihatan nggak? Saya di sampingnya aja kelihatannya. Sekali lagi shalom. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini diberikan waktu oleh Tuhan. Tadi saya diberkati oleh kesaksian kakek ya. Secara pribadi ya kami minta maaf ya sebagai selaku anak-anak ini. Kadang-kadang kami ini kata-kata kami ini kami tidak bisa mengontrol. Maksudnya kami ini benar ya. Jadi pas kakek tadi itu saya kayak terharu. Saya juga merasa bersalah sama mama saya waktu di sini. Kan mama saya itu divonis waktu di sini itu kan batuk terus, darinya aja itu batuk terus. Jadi divonis itu TBC. Nah, saya di sini selama dia di sini diberi pengobatan selama 6 bulan. Puji Tuhan sudah tak batuk lagi karena rutin gitu, rutin untuk pengobatan di sini di Siti Hajar itu. Jadi setiap malam kita ambil malam karena Mas Roni bisanya ngantar malam, kita ngantar bisa jadi sekali sebulan. Nah, yang saya marah waktu itu, saya kan kerja. Maksud saya itu jangan, karena obat selama 6 bulan itu kalau sekali tidak minum itu harus diulang lagi. Jadi nggak boleh terlewatkan ya, jadi harus terus menerus. Sekali dia tidak minum dengan capek, saya sudah pertengahan jalan kita lewati pengobatan itu karena dokternya tidak boleh sama sekali terlewatan minum obat. Saya bilang, apa sih mama ini? Mama juga nggak ngapa-ngapain. Itulah yang sampai sekarang itu saya kayak merasa bersalah gitu. Apa sih mama ini? Mama nggak ngapa-ngapain. Kok bisa sih terlewatkan obat itu? Jadi itu yang kayak kadang situ kalau saya renungkan sendiri sering benak pikiran itu kayak berasa bersalah sekali gitu. Jadi kadang-kadang kami ini dengan kecapean, dengan rutinitas, dengan pekerjaan, kadang kami itu enggak memikirkan yang membuat orang tua tersinggung ya. Sampai mama saya cuma nangis-nangis waktu itu. Dia begini, nah saya ini loh enggak mau seperti ini ya. Saya ini sampai ngomongnya, padahal saya yang ngomongin, mama itu loh enggak ngapa-ngapain. Kenapa sih obat itu enggak bisa dilateni gitu? Lupa ya namanya orang tua ya. Jadi itu yang saya ampun terus, aduh Tuhan ampuni saya, jangan sampai terulang lagi kata-kata saya. Tapi yang penyesalan selalu datang terlambat ya. Jadi kami mohon maaf untuk anak-anak bapak yang sudah bapak ibu yang sudah lansia itu ya lupa ya itu tadi. Sampai sekarang kami merasa bersalah. Saya secara pribadi itu sampai sekarang sudah berapa tahun mama saya itu pulau dunia selalu saya ingat, makanya tadi tambah ingat aku apa di dalamnya. Jadi saya yang mau ubahkan, tidak boleh seperti itu, harus saling menjaga gitu ya. Kadang-kadang kata-kata ini juga kok ya kan, baru sadar nanti salah gitu. Jadi ya memang ya tidak ada manusia yang sempurna.
saya juga lupa, kamu juga capek ini dan itu ngurus itu dan ini, ya nggak apa-apa, kita saling memaafkan. Jadi sekalipun mama saya sudah memaafkan saya, tapi ya apa ya, hati itu nggak ada damai gitu ya. Jadi ya saya hanya berdoa terus, kalau saya ingat, apalagi kalau jauh rekaman mama itu, ya ingat itu. Ya, ya kita sama-sama belajar ya, biar Tuhan memberikan kita hikmat semakin. Kalau kita semakin mendekatkan kepada Tuhan itu banyak hal-hal yang apa ya, membuat kita semakin iblis itu berbisik-bisik dengan kita. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini kita belajar bersama. Kita buka dari Mazmur Mazmur 73 ayat yang ke-26. Mazmur pasal 73 ayat yang ke-26. Dalam firman Tuhan ini bersama-sama kita renungkan ya, dan meneguhkan iman kita. Sudah mendapatkan semua? Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saya akan baca sekali lagi Mazmur 73 ayat yang ke-26. Pakai belum dapat ya? Kayak mata saya enggak. Ya, 73 ke ayat yang 26. Ayat yang 26, 73 ayat 26. Saya akan membacanya sekali lagi. Dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ya, amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, ya sekalipun bagaimana dengan realita bertambahnya usia kita ini, apakah semakin kuat? Hah? Semakin kuat apa semakin lemah? Hah? Semakin lemah. Ya. Seperti tanaman yang ditanam. Tidak mungkin kalau dari kecil sampai besar, lebat terus tambah berumur tanaman itu semakin lebat, semakin banyak buahnya, seperti itu? Seperti itu? Tidak. Ada waktunya dia kering, buahnya habis, daunnya habis, ya kan? Nah begitu juga kita, Bapak Ibu ya. Bukannya semakin bertambah umur semakin kuat, tetapi semakin bertambah umur kita, maka semakin lemah, ya kan? Ya tidak? Iya, karena kenapa? Semakin tua atau semakin muda? Hah? Merosot. Kata kakek merosot. Tapi kita percaya di dalam Tuhan tidak ada yang merosot apa merosot? Apa kek? Ya. Di dalam Tuhan tidak ada yang. Ya, walaupun tubuh merosot tapi rohani kita harus naik. Amin, 100 buat kakek. Ya, sekalipun tubuh ini lemah, kami ini yang masih muda, kami merasakan yang capek sedikit, yang sudah lelah, apalagi bapak ibu yang sudah lanjut usia, ya. Tapi di dalam Tuhan dikatakan, di dalam firman Tuhan ini, ya, sekalipun dagingku, ya, bukannya daging kita ini semakin tua semakin semakin bertambah ya. Ya kayak kakek mungkin badannya kakek dulu bukan seperti itu ya, kayak ya. Gagah ya kan, ya jalannya
selama-lamanya. Ya, artinya sekalipun ini badan kita ini sudah berkurang tenaganya, mungkin pendengarannya kurang jelas, mungkin mata kita masih muda ini aja pakai kacamata. Kalau saya nggak pakai kacamata nggak bisa begini. Ya, apalagi kalau sudah kakek-kakek, nenek-nenek, ya. Sekalipun penglihatan kita ini sudah berkurang, dikatakan di Mazmur ini yang kita tahu bahwa yang menulis ini adalah Mazmur Asaf. Ya. Dia juga mengalami yang namanya kelelahan, ya, kelemahan tubuh. Bahkan dia mengalami yang titik yang paling bawah. Dia merasakan, tapi ada rahasia yang dia dapatkan. Sekalipun tubuhnya lelah, sekalipun hatinya hancur-hancuran dengan permasalahan dalam hidupnya, tetapi dia sudah mendapatkan rahasia. Apa rahasia yang didapatkan oleh Asaf ini? Dikatakan, hanya Tuhanlah kekuatanku, hanya Tuhanlah penghiburku, hanya Tuhanlah yang memulihkan hidupku. Ya, pada pagi hari ini saya berikan tema bagi kita, kekuatan penghiburan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya. Kekuatan penghiburan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu rahasia yang didapatkan oleh Asaf. Ya. Dia banyak tantangan yang dia alami, tetapi dia tetap berkata, hanya Engkau kekuatanku Yesus, hanya Engkau penghiburku Yesus, hanya di dalam Engkau ada kekuatan yang baru dalam hidupku. Itu rahasia yang dilakukan oleh Asaf. Nah, Bapak Ibu, dikatakan di situ, sekalipun dagingku dan hatiku habis. Ayat ini mengakui bahwa manusia ini memiliki keterbatasan. Kita ini memiliki keterbatasan. Ada batas waktunya kita kuat, ya. Ada batas waktunya kita bisa beraktivitas dengan kuat, ya. Ada batas waktu untuk kita bisa melihat jelas. Ada batas waktunya kita untuk berjalan kuat. Ada batasnya. Ya. Di dalam Alkitab, berapa umurnya kita? 70 sampai 80. Kalau kita sampai 80 itu sudah anugerah Tuhan. Ada hasilnya sudah 80 tahun? Belum ada ya? Belum ada. Mama saya sudah 80 tahun. Jadi sudah 10 tahun dia merasakan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Kemarin kita video call. Dia masih ke kebun Bapak. Di kebun itu masih berjalan sekitar 3 kilo. Berjalan kaki. Dan waktu video call itu ponakan saya telepon ponakan itu, terus saya bilang, mana nenek? Itu tante baru pulang dari pintu itu disorot begitu. Sampai Mas Doni itu gak tega lihat. Dia bilang, aku gak tega lihat mama. Dia pikul ada karung besar itu, ada pisang dari kebun. Dia begini jalan ini. Sampai Mas Doni gak tega. Suka mau lihat, gak mau lihat mama. Dengan umur 80 tahun dia masih bisa angkat beban seperti itu. Saya bilang, semoga saya seperti itu ya. Saya ini baru berapa kepala 4 lewat terapak itu, tapi sudah begini, sudah ya masa sendiri ada aktivitas di rumah aja sudah. Mama saya kok 3 kilo berjalan kaki masih kuat begitu. Aduh, memang ya pasti dia merasakan. Karena kenapa? Ya apa ya, orang tua itu gak mau diam gitu ya. Kamu diam. Pengen dong, jalan terus, pengen cari uang. Padahal dia belum itu anak-anak itu
Masa saya minta sama kalian? Ih mama ini cari. Makanya kalau di kampung ada apa namanya? Nah ini loh tetangga ini pinjam uang. Bilang mama dari mana saya ambil? Karena mereka tahu orang anaknya kirim tiap bulan, dia juga kerja cari uang. Kapulaga berapa per kilo, masih menderes sekali. Karet itu kalau menderes itu buat saya berat di sana itu, bapak ibu. Menderes karet tahu bapak ibu nggak di sini kan? Jadi menderes karet itu harus ambil getahnya, ambil lagi pungut lagi, angkat lagi dengan 3 kilo. Saya dulu ya ampun mama, kapan kau menikmati hidupmu itu? Dan kalau saya bilang itu, dia tidak pernah menikmati apa ya? Hidupnya itu, maksudnya istirahatkanlah badanmu itu. Makanya senang waktu itu saya nikah, mama sudah sini sudah tenang aku, tenang. Malah ngomongnya gini, aku nggak betah, panas, aku nggak ada teman di sini, karena aku nggak tahu bahasa Indonesia. Ya sudah kita marah. Makanya mikir lagi, ya sudah. Nah saya sampaikan yang kemarin sama mama saya, ya ma, memang hanya Yesus kekuatan kita. Ya Tuhan Yesus yang berikan mama kekuatan, kesehatan, dan yang paling penting adalah tetaplah teguh di dalam Tuhan. Ya, tetaplah cari Tuhan di saat waktu, di kapanpun, selalu rindu akan Tuhan. Ya. Dan kalau saya lihat itu, ya memang ini ya bukannya hanya mencari uang. Kalau ya saya sudah pernah katakan sama bapak ibu, kalau mama saya itu sekalipun badannya itu sakit, asalkan dia bisa angkat badannya, berangkat ibadah dia, ibadah rumah tangga, ibadah apa namanya ini, lingkungan, ibadah setiap hari minggu, sekalipun dia jalan kaki, karena nggak ada yang ngantar. Ada motor juga di rumah, ponakan nggak bisa bawa motor, dia jalan kaki sekitar 1,5 kilo perjalanan, jalan. Tapi ya itu yang kami teladani ya dalam kehidupan mama saya. Ya sekalipun tubuhnya lemah, ya, tapi dia senantiasa mencari Tuhan, haus akan Tuhan. Nah jadi bapak ibu, sekalipun dagingmu dan hatiku habis lenyap. Jadi sekalipun artinya, sekalipun lemah, sekalipun kekuatan kita berkurang, tetapi kita diajarkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, selalu cari Tuhan. Ya, kekuatan dan penghiburan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya, kalau kita banyak beban, seperti kita tertekan, tersinggung, ya, jangan kita berlarut-larut. Boleh marah, boleh. Tuhan Yesus aja marah, bisa marah. Apalagi kita yang masih manusia, marah boleh. Tapi Tuhan ajarkan kita, janganlah berlarut-larut dalam kemarahan. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Bacalah firman Tuhan, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Ya, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tidak bisa baca Alkitab, tidak apa-apa, berdoa. Berkata-kata kepada Tuhan Yesus, apapun yang kita minta kepadanya, Dia tidak pernah tidak memberikan. Dia pasti memberikan. Ya, karena Dia adalah jawaban satu-satunya dalam kehidupan kita. Ya, Dia adalah satu-satunya jawaban di dalam kehidupan kita. Ya, yang kedua yang kita pelajari yaitu Dia adalah gunung batu kita. Gunung itu bagaimana Bapak? Tinggi apa datar? Tinggi. Dia adalah gunung batuku. Dia adalah kekuatan dalam hidupku. Ya. Masalah yang kita hadapi, ya, kelemahan, kesepian, kekhawatiran yang kita alami, ada Tuhan seperti gunung yang besar di hadapan kita, yang sanggup menolong kita.
yang punya kekuatan, yang punya power untuk menolong kita. Ya, dia gunung batu kita. Ya, dia tak pernah mengatakan, oh si A itu kok nggak cantik, kok nggak ganteng. Tidak. Kok si A itu, si B itu kok nggak kaya. Tuhan tidak pernah memikirkan hal itu. Manusia ini bisa menilai kita, kau usah ini itu, ini begini begitu. Tapi Tuhan yang sudah menjadi gunung batu kita, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita minta sama Dia, Dia sanggup melakukannya. Ya, karena Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pengasih. Dia tak pernah membeda-bedakan. Amin. Dia tak pernah membeda-bedakan. Ya. Yang ketiga yang kita pelajari yaitu, bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ya, ini satu-satunya yang kita renungkan. Ya. Di saat kita sudah lemah, di saat kita tidak berdaya, ya, pikiran kita ini sudah tidak karu-karuan, kiri pikiran sana sini situ sini. Ya. Ada di lagu itu kan, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Ya, kita tertawa karena kenapa? Ada Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan, penghiburan. Ya. Jangan karena ada masalah, ya. Jangan karena banyak hal yang membuat kita malas ke gereja. Oke, sudahlah. Ya. Tetapi kita katakan, di saat banyak tantangan, di saat banyak masalah dengan kondisi yang kita alami saat ini, jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Ya. Tetapi harus tetap kuat. Katakan, aku hanya bersama dengan Tuhan. Ya. Aku tetap percaya selama-lamanya itu tak pernah akan putus. Tidak ada batasnya. Karena kita di luar Tuhan, maka kita semakin merosot hidup kita. Tetapi kalau kita semakin banyak beban pikiran, tantangan, tekanan, kalau kita semakin kita bilang, aku percaya Tuhan bersama dengan saya. Aku percaya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya. Aku percaya Tuhan yang memberikan saya penghiburan. Saya harus tetap terus bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Siapa yang pernah membedakan cabai muda dengan cabai tua? Kalau cabai muda itu bagaimana rasanya? Tidak pedas. Ya betul ya? Tidak pedas. Bagaimana dengan cabai yang sudah tua? Pedas kan? Dikit sedikit aja sudah. Bapak Ibu, seperti itu yang harus kita lakukan, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Semakin bertambah umur kita, bertambah, kita harus tetap kuat. Sekalipun tidak kuat dengan visi kita, tetapi kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Iman kita, ya. Iman harus kuat seperti cabai yang pedas, ya. Seperti cabai yang pedas, bukan seperti cabai yang mudah, tidak ada rasanya sama sekali, bahkan bisa dikasih lalapan. Mungkin Niki itu bisa makan, ya, kalau masih muda. Coba dia makan. Saya aja makan kalau sudah tua, pedas sekali. Jadi kenapa saya katakan itu? Semakin lanjut usia, ya, harus semakin kuat, ya. Tantangan apapun, ya, sakit penyakit yang dialami, kelemahan tubuh, pendengaran, mata, semua kali jalan tidak kuat, harus tetap memiliki iman yang kuat.
kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Harus tetap percaya kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena hanya Yesuslah kekuatanku, penghiburanku, ada di dalam Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan ini yang menguatkan kita, ya, yang memberikan kita kekuatan dalam melewati hari-hari masa tua kita. Biarlah semakin hari semakin teguh di dalam Tuhan, dan semakin kita mencari Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami supaya kami mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penghiburan kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami dalam setiap pergumulan yang ada, di dalam setiap permasalahan yang kami alami. Mungkin di dalam ekonomi kami, mungkin di dalam kesehatan kami, kekhawatiran kami Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkaulah gunung batu kami yang sanggup menolong kami. Banyak cara Tuhan untuk menolong kami. Kuatkan iman kami, teguhkan iman kami. Bahkan juga kami berdoa buat Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan berkati setiap umat-Mu ini Tuhan. Engkau yang terus memberikan kekuatan kesehatan, bahkan juga Engkau berikan kekuatan yang baru di dalam kehidupan mereka, bahkan iman yang kuat di dalam Engkau. Apapun yang mereka alami saat ini, kami percaya bahwa Tuhan campur tangan untuk sanggup menolong Tuhan. Engkau tak pernah menjauh dari mereka, tetapi Engkau senantiasa beserta dengan mereka, Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam hidup kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan Tuhan. Ya, tadi tentang apa firman-Nya? Kekuatan penghiburan kita ada di mana? Ya, di dalam Yesus Kristus. Jadi bukan kepada anak dan cucu kita ya, karena kalau kita larinya ke manusia itu sangat mengecewakan karena tidak ada yang sempurna. Ya. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan kita sampai dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada siang hari ini Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami boleh senantiasa terus tetap berharap, berpegang teguh kepada Engkau. Melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan, iman kami boleh semakin diteguhkan, karena Engkau adalah satu-satunya sumber kekuatan dan juga penghiburan kami. Dan mengucap syukur juga melalui hamba-Mu Ibu Masaria yang Tuhan pakai saat ini. Biarlah Engkau juga memberkati di dalam pelayanan hamba-Mu, bahkan setiap pekerjaan yang hamba-Mu lakukan beserta suami. Engkau juga memberkati untuk anak-anaknya. Biarlah Tuhan pakai melalui keluarga ini, nama-Mu boleh dipermuliakan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau memberikan persembahan. Biarlah melalui persembahan ini kami boleh memberikan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kami kepadamu, dan persembahan ini boleh menjadi upaya yang khas di hadapan-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, untuk pengumuman bulan depan itu di Sabtu pertama, jadi di tanggal 11 Juli kita akan kembali ya untuk ibadah Soko Guru. Kita berdoa supaya bulan depan ya diberikan kekuatan kesehatan ya. Ya, ini banyak yang sakit ya bulan ini. Kita doakan. Tadi ada Bu Jumali, Bu Ruth, Bu Jum akhirnya sudah ya. Ya, kita doakan untuk Bu Jum ya, Bu Juliasi ya.
masalah di lututnya, kita doakan supaya Tuhan terus memberikan kekuatan ya, supaya dengan kerinduannya untuk sebenarnya rindu untuk bergabung dengan kita ya, untuk ikut ibadah sekolah guru, tapi karena kondisi fisiknya ya, saya undang untuk Bapak Ibu semua bagi berdiri, kita akan berdoa syafaat, nanti minta dengan kasih Ibu Kadi memimpin kita dalam doa ya, kita pujikan, kami memuji kebesaran. Terima kasih Bapak, terima kasih kami juga bersyukur anak kami menerima sebagian dari kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu yang dapat menjadikan kekuatan dan kekuatan kami Tuhan, supaya kami tetap berharap bersandar hanya kepada-Mu, karena Engkaulah gunung batu kekuatan dan pertolongan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini, karena Engkaulah yang tahu dan apa yang menjadi kekurangan setiap manusia ini. Tuhan selalu memberikan kekuatan dan terus menerus untuk selalu mengadakan dan bersandar hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih kami bawa Tuhan anak-anak-Mu yang sakit, yang diserahkan Tuhan, dan Ibu Jumali yang saat ini belum bisa hadir. Kiranya Tuhan juga tolong Tuhan dengan kesehatan, kekuatan kembali pada setiap apa yang menjadi masalah mereka, supaya esok pagi dapat berkumpul bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan dan berikan obat-obatan dan berikan apa yang menjadi kekuatan Tuhan selalu bersama. Kami silakan guru juga dalam tangan-Mu yang mengisikan firman Tuhan, berikan kekuatan yang daripada-Mu dengan supaya apapun yang menjadi kelemahan dan tubuh mereka selalu mengadakan Tuhan, karena Tuhanlah kekuatan dan setiap kehidupan anak-anaknya. Kami bawa Tuhan juga untuk Bu Endang yang merasakan lututnya semua, kiranya Tuhan juga tolong berikan kekuatan dan Tuhan kembali supaya mereka dapat berjalan dan mereka boleh bersama-sama Tuhan berhidup di tempat ini Tuhan, karena meskipun tubuh mereka lemah dan jiwa mereka lemah, tetapi hati mereka rindu Tuhan kepada Engkau. Tuhan berikan kesempatan buat para lansia ini supaya kita semua dapat berkumpul bersama-sama untuk menaikkan syukur dalam hadirat-Mu ini Tuhan, untuk menerima Tuhan kebaikan-Mu dan sebagian dari firman-Mu, karena hanya firman-Mu yang dapat kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bawa Tuhan dari segala dan program kita juga dalam tangan-Mu. Esok pagi dalam ibadah raya juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Anak-anak-Mu yang ada di utara, barat, selatan, timur, gerakanlah pintu hatinya supaya mereka bersama
sama-sama rindu Tuhan untuk menghampiri hadirat-Mu supaya mereka boleh merasakan Tuhan kasih Kristus yang selalu. Mereka tidak hanya datang, tapi mereka boleh menerima Tuhan apa yang mereka terima dari sebagian firman-Mu, supaya firman-Mu boleh mengubahkan setiap hati mereka lebih hari, lebih kuat, lebih hari, lebih dewasa di dalam Engkau Tuhan, supaya semua jemaat menjadi terang dan saksi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bawa Tuhan juga untuk negara kami Indonesia juga dalam tangan-Mu. Kami serahkan segala problema yang ada dalam Indonesia ini Tuhan. Kiranya hanya Engkau Tuhan yang melawat, dan kami percaya pada waktunya Engkau selalu datang dan memulihkan bangsa negara kami. Sebab itu Bapa, bawa Tuhan setiap pendoa-pendoa yang ada di mana saja mereka menjalankan visi misi mereka. Kami percaya bahwa Tuhan selalu mendengarkan segala apa yang menjadi kerinduan, supaya Indonesia ini tetap jaya dan tetap menjadi negara kesatuan dan persatuan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan doa kami. Kami naikkan syukur dan syukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak di dalam surga, kami bersyukur penyertaan-Mu dari awal sampai akhir. Kami boleh bersuka cita, boleh menerima firman-Mu. Biarlah terus Tuhan buat setiap kami untuk tetap setia mengirim Engkau sampai nanti Tuhan. Kiranya biarlah masa tua kami apapun yang terjadi Tuhan tetap selama-lamanya baik menjadi bagian dari kehidupan kami. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kiranya Tuhan tetap menyertai dan menolong kami. Dan mari sama-sama kita mau buka hati kita, pasangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kami sejahtera, kekuatan, kesehatan, kuat akal budi, kebijaksanaan menjadi bagian daripada setiap anak-anaknya yang hidupnya mengandalkan Tuhan, menjadi bagian dari setiap anak-anaknya yang menaruh harapan kepada Tuhan. Kiranya berkat dari surga yang dicurahkan oleh Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang.